kita langsung akan menuju ke match yang kedua. Ini dia Miramar, selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan buat teman-teman semua. Garis pesawat dari Puerto Paraiso menuju ke La Cobreria. Oret, ini untuk garis pesawatnya enak banget ya. Jadi benar-benar 50-50, kiri dan kanan juga, terlebih ini diagonal. Jadi rata banget, adil banget, kayak pembagian jatah. Ya, sangat adil ya. Ya, adil. Ya kan memang harus adil semuanya. Betul, jatah apa? Ya udah pokoknya adil. Semua jatah kan adil. Tapi Iya. kalau kita melihat juga dari garis pesawat ini, tim yang berada di area Puerto Paraiso itu harusnya adalah FG, betul? FG langsung turun, Furious Gaming. Fenerbahce mereka menuju ke arah Los Leones dan cepat juga untuk langsung menuju ke arah LL. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Xavier akan memaksakan menuju ke arah El Azhar atau tidak, karena El Azhar agak jauh. Agak jauh, tapi kalau yang kita tahu ya seperti biasa mereka sih konsisten untuk selalu turun di bagian sana. Mau apapun itu garis pesawatnya biasanya akan berusaha untuk sampai ke Al Azhar seperti itu. Mungkin akan berusaha untuk mengambil checkpoint vehicle terlebih dahulu, tapi ada kemungkinan besar mereka bisa bertemu dengan tim lain. Salah satunya di bawah mereka juga sudah ada Nova, karena Nova itu kan ngambil ke La Bendita ya. Tapi kita nggak tahu nih penyebaran dari Nova itu sendiri apakah bakal bertemu dengan The Xavier sendiri atau tidak. Dan sudah terlihat juga dari average point di Miramar paling banyak memang dari Alpha 7, mereka yang sangat konsisten kalau main di Miramar ini late game terus-terusan sih, Jal. Alpha 7 ya, salah satu tim gacoran. Gacoran apa gacoan ya? Gacoan. Gacoan. Kenapa jadi pakai R ya? Tim gacoran dari West, dari Brazil. Ya. Yap. Ole. Oh, kenapa jadi tiba-tiba Ole? Enggak, Ole bukan dari Brasil dong. Bukan maksud gue yang kalau misalkan Ole itu Oh iya, Brazil, Brasil, kan? bukan. Bener kan? Iya, Nah, kirain Ole yang maksud- itu. Enggak, bukan. Soalnya saya kenal beberapa Ole memang. Saya tahu. Ya, Yang itu kan? Yang tim merah kan? ada pokoknya. Iya, ada ya. Ada. Tim merah banyak, Emang. di sini juga banyak. Tapi kita juga mengingatkan kepada kalian ada skin Scar L untuk PMGC dari tanggal 17 Januari sampai 11 Februari. Tadi sudah ada yang menggunakan kalau nggak salah Matic dari tim Navi itu pakai Scar L yang ini. Oh ya, gacha terus ya? Iya. Lancar. Lancar. Karena setiap turnamen menang terus gitu Betul. kan. Juga ada PMGC League Player Card. Jadi kalau misalkan teman-teman suka banget nih sama beberapa player, kalian bisa langsung mengkoleksi kartu dari wajah-wajah player tersebut. Dan juga sudah terlihat kali ini adanya yang berjauhan Fenerbahce dan juga Nova. Tapi kita juga mengingatkan kepada kalian bahwa ada treasure box yang juga bisa kalian ikuti aktivitasnya di in-game. Sampai 30 Januari doang loh. Wah. Jadi ini benar-benar terbatas banget. Sekarang itu udah tanggal 23. 23 ke 30 itu 7 hari lagi ya. Jadi udah benar-benar deket banget jaraknya. Jangan sampai ketinggalan. Sama halnya juga dengan 6 to 8 yang tidak mau ketinggalan untuk poin. Mereka masih bisa mendapatkan satu elimination terhadap lagi-lagi Fenerbahce. Gue nggak tahu apa yang terjadi, tapi kayaknya Fenerbahce itu untuk di 2 match kali ini kayaknya agak-agak sedikit ketar-ketir ya. Tadi pertama mereka turun di bagian Milta. Ya. Ketemu sama tim S2G. Sekarang juga mereka harus terculik satu playernya. Ya, lagi-lagi ada pertemuan antara dua tim tersebut. Namun yang sedang kita lihat ini harusnya adalah upaya untuk bisa mencapai di El Pozo dari pemain-pemain Nigma Galaxy. Nigma Galaxy di El Pozo biasanya juga ada Alpha 7. Tapi ini dia tadi sebuah fight yang terjadi. Langsung didapatkan headshot juga tadi oleh pemain tim 628 Yuyeng yang mendapatkan first blood di match kali ini. Namun lagi-lagi di mana semua tim masih terus fokus untuk menuju ke tempatnya masing-masing, terus fokus untuk melakukan looting terlebih dahulu di menit yang ketiga. Yes, ada beberapa tim yang sudah mulai melanjutkan rotasi mereka ketika sudah mendapatkan vehicle, pastinya langsung fokus untuk menambah senjata-senjata juga. Dan dari segi rotasi juga mereka harus sudah perhitungkan dengan sangat matang, mengingat ini sudah 14, berarti berapa? 5 match terakhir ya? 5 match terakhir, ya betul. Karena hari ini kan 6. Iya, Udah bener. 1 berarti 5 match terakhir. Soalnya kita lagi ada beberapa turnamen, salah satunya kemarin PMPL juga ya. Ya. Itu satu hari 5 match. Betul. Jadi gue harus mikir dulu, ini 5 match apa 6 match? Oh 6 match, oke. Betul juga kita saat ini yang sedang dilihat adalah pemain dari tim Nova. Menariknya Nova adalah mereka tuh berani banget untuk splitnya jauh, tapi jauhnya kejauhan. Oh, Kalau jauhnya kejauhan. Ada orang mainnya kurang kejauhan, Ah. nah Nova ini mainnya udah kejauhan nih. Tapi sama dengan tim yang Envy lain, Mm-mm. yaitu Navi. Nabi. Mereka juga kalau main suka jauh-jauhan. Oh iya benar. Itu karena mereka laki, Benar, Mandiri. bagus, mandiri. tegas, Ah, gagah dan pemberani. kenapa jadi banyak? Iya Tapi itu. memang dari Navi ini, kalau bedanya sama Nova, mungkin Navi jauh tapi jauhnya bareng-bareng.
Tapi ada beberapa momen kalau misalkan mereka nggak dapet circle, Mhm. itu kayak mereka tuh bakal melakukan setup tuh agak jauhan. Coba nanti kita tanya sama Eldoge ya, Ya, karena Eldoge itu Navi banget anaknya gitu. bisa. Dan tadi tuh ketika di ruangan belakang, Eldoge tuh bilang, ini nih, rotasi kayak gini nih." Terus kelihatan tuh kayak setup mereka tuh jauh-jauhan, kayak kotak tapi jauh-jauhan gitu. Itu yang tadi terlihat ya teman-teman semuanya untuk match yang pertama. Tapi kan match pertama memang Navi cukup kuat untuk kalau kita lihat di Erangel. Tapi kalau dilihat dari average point di Miramar, Navi tidak menjadi salah satunya. Justru yang masuk ke dalam average di Miramar lagi-lagi adalah Alpha Seven yang memang kalau kita lihat masih sangat konsisten. Tapi karena memang Miramarnya kalau kita lihat tidak sebanyak Erangel, mungkin ini juga yang membuat Alpha Seven tidak bisa berada Mmm. di poin atau di peringkat atas. Bisa jadi, karena Miramarnya nggak sebanyak Erangel ya, Mhm. jadinya nggak terlalu banyak poin yang mereka bisa kumpulkan. Brazil tuh panas gak sih? Brazil itu panas tapi punya Amazon. Amazon tuh dingin. Karena kan ada banyak ininya, apa Hutan. namanya, hutannya. Emang udah I pernah ke hutan Amazon? Bener juga sih. Tapi itu kan hutan hujan tropis, jadi matahari nggak masuk sampai bawah Oh katanya, gitu. terhalang oleh, Oh gitu, pohon-pohon, katanya rindang. orang ya, Iya, karena katanya saya orang. belum pernah. Kita belum pernah Iya, menginjakkan kaki ke Brazil. iya. Makanya tadi gue coba aja nanya ke lo, siapa tahu gitu Si kan. si ngerti banget Si kayaknya ya. ngerti banget. Iya, iya. Kali-kali Sanskui punya insight gitu kan. Tadinya gue mau kait-kaitin gitu. Saya punya teman di Brazil itu namanya, Ole. bukan, ini, Ole lagi. Ronaldinho saya ada. Itu Mmm, teman saya di Brazil itu. ya yang suka main bola ya? Iya, Nggak apa-apa. memang hobinya kayak gitu, agak beda memang ya. Oh ya, kalau gue sih kenalnya sama ini anak-anak A7. Oh, bener. Pas kecil tetanggaan, suka main game bareng. Ah, betul, Heeh. bisa suka main game Sama bareng. si Senatex aja, jadi kalau udah siang gitu kan panggil, "Nak, makan yuk," gitu. Sena, main yuk. Iya, gitu. Bocil banget, iya bener. Nah ini dia, pas banget ya. Ada interview dengan salah satu player dari Navitic Z. Mhm. A lot of analysts ya, gitu. Pokoknya intinya ada sebuah Потому interview что di в mana каждом kalau misalkan регионе есть свои сильнейшие ini adalah команды, pendapat dari которые, соответственно, Tigzy. прошли Mhm. в Di mana memang гранд-финал kalau со misalkan своих pandangan регионов. Также dari есть tim в East itu каждом регионе kayaknya команды, lebih которые kuat вообще не понимают, daripada tim что West. West. Nah ini делают на pendapat этом dari турнире, si Tigzy itu и sendiri. еле-еле как прошли на него. Di mana kita lihat Поэтому я думаю, sepertinya что ada в beberapa каждом регионе informasi kayak ada по 3 3 команды tim kuat dari сильнейших setiap region. и команды, Dan di которые grand прошли final в itu финал, sendiri, покажут, кто сильнее ini adalah Запад или tim yang Восток. bakal kasih tunjuk. Ya, Yang berarti pembuktiannya di sini. pembuktian. Nah, tiga tim yang kuat dari setiap regionnya itu yang akan mereka lakukan dan mereka memberikan pembuktian untuk di grand final itu sendiri, Sanskui. Ya, karena memang pembahasannya banyak yang mengatakan dari East ini lebih kuat daripada West dan juga tadi Tixi sudah memberikan jawabannya. Terlihat memang di top 4 aja imbang. Peringkat pertama East, peringkat keduanya West, peringkat ketiganya West, peringkat keempatnya East. Jadi ada selang-selingnya ya. Itu kenapa saya nggak ngomong sampai peringkat ke-6, soalnya East-nya kebanyakan. Biar imbang sampai 4 aja. Soalnya kan 5-6-nya East juga. Namanya settingan Iya, ya. biar kelihatan imbang Biar gitu kelihatan. caranya. Kalau misalkan kayak gitu nggak usah dibahas, Oh iya, Sanskui. bener juga. Jadi ketahuan gitu ya. Lu jadi mematahkan semangat Tixi kayak Enggak, gitu. karena Tixi masih menjadi calon juara juga, Cicel, Nah, berada di itu. peringkat kedua. Nah itu, walaupun memang kalau kita lihat sebenarnya perbandingan poinnya agak cukup jauh, 83 ke 28 itu sekitar 55 poin. Ya. Tapi andai kata Navi dengan 5 match terakhir ini mereka bisa mengumpulkan poin minimal 15 lah. 15 gitu. Itu bakal bisa menyusul Nova asalkan ada kondisi lain di mana Nova pun nggak terlalu banyak poinnya. Ya, itu yang bisa dilakukan, tapi memang Nova belum terhenti sampai sejauh ini, masih terus nambah, bahkan Iya. banyak sekali penambahan poin dari Nova. Kita melihat terlebih dahulu Cijel dari segi circle-nya ternyata menuju ke area tengah, namun Godlike diincar oleh Kudur, salah satu pemain dari Next Ruya. Ya, walaupun namanya Kudur tapi tidak pantang kudur. Mundur. Betul sekali. Bagus memang. Mundur itu kalau kita ngelihat orang lebih cakep dari kita terus kita mundur. Minder, jauh. Mm-mm. Jauh Cijel. Saya menyadari itu jauh. Enggak kok, dekat kok, dekat, Iya, iya. dekat, nggak apa-apa. Buat Sanskui apa deh yang enggak pokoknya. Bagus. Sama juga halnya dengan Dokun Machine yang tiba-tiba melintas di depan muncul dari DWG itu sendiri, ngelewat begitu saja berusaha untuk mencari informasi dan langsung saja diusir mundur oleh player-player dari Damwon Gaming.
Dan kita juga melihat fight, ternyata Kudur tidak hanya menghadapi Godlike, dia langsung merubah fokusnya menuju ke arah pemain-pemain dari tim Stalwart yang sudah datang. Baru saja mendapatkan winner chicken dinner, pastinya Stalwart sedang dalam kepercayaan diri tinggi untuk mendapatkan poin demi poin dari Next Ruya. Yes, bener banget karena dimana kita lihat dari rumah bata ini akan menjadi saksi antara dua tim Stalwarts dan juga Next Ruya masih saling mengunci satu sama lain juga. Tapi masalah untuk Stalwart itu sendiri, mereka adanya backup dari kejauhan, Action dan Scray yang sedikit terkunci di dalam sebuah rumah. Ada 4 player dari Next Ruya yang benar-benar membuat STE tidak bisa bergeming kemanapun juga. Masih ada beberapa bala bantuan akhirnya datang juga. Pika to the rescue sudah mulai mendekat juga kali ini. Beberapa nades sudah mulai dilontarkan tapi masih belum ada yang connect, Sanskui. Dan kalau kita melihat Top hanya memantau saja dari kejauhan, tidak ada sebuah upaya untuk datang dari seorang Top. Itu juga yang dilakukan oleh dua pemain Next Ruya, Yekta dan juga Nihat, hanya melihat saja, hanya memantau saja dua rekannya untuk fight dan memberikan semangat pastinya. Oh gitu. Jadi dari mic check aja ya. Semangat yuk, bisa yuk, ayo bisa. Tapi nggak kayak gitu dong. Pastinya ngasih info. Oh ya, semangatnya dalam berupa bentuk informasi. Dan pastinya kali ini dari Action pun sudah memegang senjata yang cukup mematikan M249 di tangan mereka. Frozen pun akan sedikit tarik mundur dari bagian luar. Pintu dibuka, ditembakkan ke arah bagian dalam. Tapi tidak bisa connect pelurunya karena ada satu dinding yang membatasi. Sebuah smoke kembali dilemparkan, di pop out kembali di dalam sebuah rumah. Benar-benar terbatas kembali vision dari satu sama lain player yang ada di area ini, Sanskui. Bahkan kalau kita melihat pemain-pemain dari tim 628 ternyata didapatkan oleh Kudur. Knock end terjadi, tidak ada sebuah harapan untuk melakukan revive saat ada knock. Langsung menjadi confirm elimination. Kita melihat juga Scry melemparkan dari sebuah celah sempit di sana, meledak satu granatnya belum berhasil. Smoke kembali akan coba di pop up untuk bisa menutup vision dari pemain-pemain lawan-lawannya. Yes, tapi berbahaya sekali antara Stalwart dan Next Ruya. Kalau mereka terlalu lama ini akan mengundang kembali tim lain untuk fokus ke arah mereka. Lihat di bagian minimap sudah ada beberapa tim juga yang mendekat ke arah bagian Stalwarts dan juga Next Ruya. Masih ada stalemate antara kedua tim ini. Beberapa utilities yang sudah mulai dihambur-hamburkan juga. Bahkan ada sebuah tembakan masih belum bisa connect juga. Kembali lagi, mereka terlalu lama di tempat ini. Ini akan berbahaya. Lihat di bagian minimap yang Sanskui. Ya, sudah mulai ada yang berwarna abu-abu dan juga berwarna coklat kalau kita lihat berada di area tebing, namun fight terus berlanjut. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Top tidak melakukan sebuah backup untuk datang. Backupnya dari jauh aja dan membuat pemain dua dari tim Stalwart itu mundur menuju ke arah Top. Mungkin dari angle shot masih bisa kelihatan dan ternyata wow, keren banget. Top masih bisa melakukan backup fire dari arah bagian belakang. Nihat pun ditumbangkan tapi ternyata trading mode belum terjadi. Action masih bisa melakukan backup kembali. Dua player yang masih aktif dan ternyata dari lantai 2 pun Kudur kembali menggila. Berhasil untuk mendapatkan angle shot terhadap satu player. Kembali menyisakan Top seorang diri saja di bagian belakang, Sanskui. Terlalu jauh untuk Top bisa melakukan revive menuju ke arah seorang Scry. Walaupun tadi terlihat itu adalah maksud dari tim Stalwart, langsung dibuktikan dengan Top mendapatkan knock demi knock ke arah lawan-lawannya. Tapi hanya knock saja, tidak berhasil untuk menjadi confirm elimination. Dan kita melihat pemain-pemain dari tim S2G ternyata yang sudah memantau fight antara tim yang tadi berada di area compound tersebut. STE dan juga Next Ruya ya, itu dia. sudah dipantau terus-menerus juga dan siap menyantap dan melahap pastinya dari kejauhan. Demikian pun juga dengan Navi, Natus Vincer yang tadi sempat kita bahas juga. Dan posisi mereka, kalau kita lihat lagi-lagi ini mereka melakukan tarik mundur ke arah bagian luar dari circle-nya itu sendiri. Nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut juga oleh Eldoge. Seperti apa sih konsep rotasi dari Natus Vincer ini? Karena memang agak cukup unik, mereka mau tidak mau harus tarik luar, harus berputar ke arah yang berbeda karena mereka tahu tempat tersebut udah nggak bisa mereka lalui. Mereka harus mencari jalur alternatif. Tapi Kitsune mobilnya mulai terbakar. Kitsune melakukan atraksi yang cukup berbahaya dan sayang sekali mana halus tertangkap. Dipulangkan begitu saja oleh seorang Top sebagai the last man standing dari Stalwart. Namun Top sendirian, dia masih bisa menahan setidaknya dua pemain dari Navi yang datang. Mendapatkan yang kedua, bahkan berhasil kali ini. Datang kembali di absen satu persatu. Pemain-pemain dari Navi akan coba mendapatkan yang terakhir. Tapi tidak bisa karena Tixi memulangkan Stalwart. Top pulang ke arah lobby. Baru saja mendapatkan winner chicken dinner, namun harus berada di posisi 16 untuk next match-nya. Yes, tapi ternyata Top membuat komposisi dari Natus Vincer ini terobrak-abrik ya. Diacak-acak karena adanya satu player yang terculik, Kitsune. Setelah melakukan atraksi berbahaya, langsung di-secure elimination point-nya juga. Dan sementara kalau kita lihat kembali ke arah bagian circle, ini fokus ke arah bagian HDP. Untuk HDP-nya berada di bagian center. Dan dimana kali ini dari The Xavier pun salah satu tim dari Southeast Asia yang bisa kita bilang
performance-nya yang paling unggul di antara keseluruhan tim Southeast Asia yang lain. Sudah mulai dipantau juga oleh Alpha Seven, Mavioso dari kejauhan, tapi masih belum ditembak sama sekali Sanskui. Masih belum ada tembakan padahal Mafioso memiliki sebuah car kali 6 tadi bisa untuk langsung mendapatkan sebuah headshot, tapi dia tahu kalau headshot pun itu adalah compound bisa di revive oleh teman-teman yang lainnya lagi. Betul, jadinya cuman knock, ya udah. Ya. Bahkan justru membuka posisi dari Mafioso sehingga dia nggak pengen posisinya ketahuan, karena kalau kita melihat kali ini sudah saling bertetangga banyak tim. Circle akan menutup sesaat lagi, akan melihat lagi kemanakah circle yang selanjutnya. Circle yang keempat menuju ke tempat yang ramai ternyata. Masih ke arah tengah kembali ya, walaupun memang kita lihat ada beberapa jalanan yang berada di bagian play zone-nya, ada beberapa gundukan juga yang bisa dimainkan. Tapi ini mostly adalah open field, jadi ini akan menjadi area yang cukup kompleks juga, di mana sudah ada beberapa tim yang berusaha untuk mencapai area berikutnya. Mereka tidak mau kehilangan timing, tidak mau kehilangan kesempatan juga untuk mencapai area bagian bibir circle ataupun checkpoint-checkpoint yang mereka inginkan. Mungkin kalau kita lihat saat ini adalah pemain-pemain dari tim... Oh, ternyata kita berpindah menuju ke arah yang lainnya. Belum saja kita bahas yang tadi, ternyata sudah kembali ada fight yang terjadi antara Nexruya berhadapan dengan pemain dari S2G. Silas Peu kembali menjadi pemain yang berbahaya untuk lawan-lawannya. Satu knock didapatkan, tapi fight juga dialami oleh pemain-pemain dari SEA. Ini dia Xavier, tim Laba-Laba Spider Team yang berhadapan dengan banteng emas asal Turki yaitu Fenerbahce. Waduh. Itu dia. Dan kita juga tadi sempat ngebahas bahwa The Xavier adalah salah satu tim yang cukup kuat dari Southeast Asia. Tapi ternyata what happened? Ada satu bakaran molotov dari kawannya sendiri. Kukira kawan, ternyata lawan ya. Membakar kawannya dan membuat The Xavier kali ini harus tersisa dengan 2 player yang masih aktif. Nggak bisa masuk ke dalam gudang yang mereka inginkan karena masih ada 1 player banteng emas, Dokun Machine, yang masih berjaga di bagian dalamnya. Masih terus berjaga di sana, bahkan ada sebuah granat dilemparkan terlalu jauh lemparan dari Lamborghini, tapi Lamborghini udah tahu di mana kalau Dokun Machine berada, langsung di spray begitu saja oleh Rabis dan langsung dipulangkan. Bahkan masih ada tembakan-tembakan yang diluncurkan menuju ke arah sebuah kendaraan. Ya, untuk memastikan ya, konfirmasi kalau misalkan itu kendaraan udah meledak. Ya, karena tadi kelihatannya udah gosong tapi kok masih bisa meledak kayaknya ini. Nah, jangan sampai nanti kukira hatinya kosong ternyata sudah ada orang Iya, gitu. benar. Pastikan dulu ya. Itu emang yang harus dilakukan. Tapi kalau kita melihat juga ternyata kali ini tim Asia Tenggara yang lain, Cijel, tim Secret Malaysia sedang menghadapi tim perwakilan asal India yaitu Godlike. Tim yang datang paling akhir untuk global final kali ini, namun mereka juga membuktikan bahwa mereka mampu untuk bersaing dengan tim-tim yang lainnya. Nah, itu dia. Karena tadi kalau kita lihat dari positioningnya, Godlike sepertinya memang harus menabrak compound atau area checkpoint dari tim Secret itu sendiri. Apakah mereka akan kembali melakukan strategi yang sama untuk merebut atau nge-retake satu compound? Mereka tuh rata-rata kayak naik mobil bersama, duar, nabrak gitu. Ya. Sudah sering kali kan dilihat kayak gitu. Itu yang terjadi memang sering, bahkan kemarin juga ada fight derby Asia Selatan antara Godlike dan juga pemain-pemain stalwart, namun kita juga kembali menuju ke arah yang berbeda. Ini dia compound dari DWG. Dari tadi tenang, namun ternyata tidak tenang karena Revo datang bersama dengan pemain-pemain Alpha Seven yang lain berada di rumah panjang yang diisi oleh 2 pemain DWG, Sung dan juga Favian. Ya, tadinya tenang, sekarang malah dak-dik-dukser ya. Sudah mulai digerebek juga, sudah mulai dicari kembali di screening rumah-rumahnya oleh Alpha Seven. Namun Gaming sudah terpisah juga, tapi ternyata ada backup. Hadir kembali dari Mafioso menyusul Carilio dari bagian bawah juga. Unit tertahan nampaknya oleh 2 player Alpha Seven dari bagian bawah, tapi Favian mulai menyusul keberadaan dari Damwon Gaming lainnya, berusaha untuk mepet kembali juga untuk meningkatkan kembali awareness mereka. Tapi Mafioso dengan kawannya masih berada di satu rumah yang sama, belum ada inisiasi untuk langsung nabrak ajalah. Dan terlihat Revo, pemain yang baru join ke Alpha Seven, pemain terbaru. Kalau yang lainnya memang sudah pernah bermain di PMGC, namun Revo ini belum, dan dia tidak gentar untuk juga bersama dengan pemain-pemain Alpha Seven yang lain mendapatkan knock demi knock karena lawan-lawannya. Namun ternyata kali ini justru Alpha Seven yang tersungkur satu pemainnya. Sung mendapatkan 1 knock, akan coba untuk mendapatkan yang kedua, bahkan berhasil kali ini karena ada sebuah backup yang cepat dari pemain-pemain DWG yang lain. Tapi trade knock kembali terjadi. Ada 1 yang sedang diincar oleh DWG, yaitu 1 pemain dari tim Alpha Seven. Ternyata masih ada yang lainnya, Kariho, yang terus akan coba diincar, namun tidak untuk saat ini karena Alpha Seven langsung pulang ke arah lobby. Yes, benar banget. Sung ternyata lebih memilih untuk menembak Carilio ketimbang untuk melakukan healing terlebih dahulu. Padahal darahnya itu udah tipis banget. Walaupun memang belum setipis kertas, setipis apa ya, kardus lah ya. Tapi lumayan banget untuk dari keberanian seorang player dari DWG, Sung, untuk bisa menerabas 1 player terakhir dari Alpha Seven. Dan kembali lagi kalau kita lihat dari circle-nya akhirnya mental keluar.
Dan ke kiri kali ini ada tim STS 628 yang sudah mulai mendapati area-area dari sekitaran HDP. Beberapa gundukan yang sudah mulai diamankan juga, tapi ternyata masih ada 12 tim juga yang bertahan kali ini. Benar-benar serius banget, 20 menit sudah berlalu. Tim Secret yang tadi sempat kita lihat hampir saja ditabrak, tapi kayaknya mereka harus melakukan rotasi dengan sangat cepat. Sudah ada Jumper yang sudah mulai memimpin scouting dari tim Secret itu sendiri, disusul dengan iShots dan kawan-kawan juga untuk mendapati bagian high ground-nya. Berusaha untuk mendapatkan airdrop, tapi kayaknya itu udah bener-bener emas banget ya kalau misalkan kita ngomongin dari PMGC itu sendiri. Betul, dan juga kalau berpindah menuju ke arah tim Malaysia yang lainnya, For Rifle, mereka berada di area lower ground, namun ternyata Papi Potro yang melakukan sebuah tembakan, justru dia yang knock. Karena ada sebuah tembakan dari arah yang lainnya, itu adalah pemburu yang berhasil mendapatkan Papi Potro, namun Freak juga dipulangkan, ada backup yang cepat dari pemain-pemain tim Secret. Wow, Nigma Galaxy harus pulang tanpa membawa pulang poin sama sekali. Sayang sekali untuk Nigma Galaxy, padahal mereka sudah berada di bagian papan atas. Ini kayaknya penyakitnya Nigma deh, sering banget ketika dia udah di papan atas, itu sering ketar-ketir gitu sendiri. Ya. Dan kalau kita lihat juga dari Matic, dengan low health masih bisa melakukan healing terlebih dahulu juga. Dari FK Furious Gaming berusaha untuk menembaki ke arah player-player dari Nova dari kejauhan. Scream! Terus memberikan pressuring ke arah Nova. Yang lainnya berada di bagian lower ground, masih bisa menutupi player-player mereka itu sendiri juga. Bahkan Godlike sudah mulai dipulangkan juga. Furious Gaming nampaknya tidak bisa fokus dengan satu tim. Mereka fokus dengan Nova, fokus juga dengan For Rifles. Pemburu, tadi saya cari di mana posisinya, ternyata dia melakukan flank ke area kiri cukup jauh sehingga dia bisa mendapatkan knock tadi menuju ke arah FG atau Furious Gaming. Sedang diincar, bahkan kali ini justru Apple yang mendapatkan satu knock kembali menuju ke arah Furious Gaming karena tidak ada waktu lagi. Blue Zone sudah memaksa mereka masuk lebih dalam lagi menuju ke dalam circle-nya. Kembali meledak di sana karena pemburu yang melakukan flank berhasil, tapi Navi entah apa yang terjadi, dia pulang ke arah lobby. Oh no, ternyata top 4-nya, kecuali Nova sudah dipulangkan. Ini akan membuat kembali kompetisi di bagian papan atas. Dan juga Furious Gaming, gue nggak ngerti apakah dia YOLO movement, tapi yang pasti rotasi dari Furious Gaming benar-benar nggak bisa kemana-mana lagi. Ketika dia bergerak itu bakal terbuka banget. Angle shot terbuka dengan sangat lebar dari kejauhan. Dan For Rifles kali ini dengan 4 player yang masih ada, 2 sudah mulai dipulangkan. Masih ada beberapa usaha revive yang dilakukan juga dari For Rifles. Sedang berusaha untuk berhadapan dengan Nova. Karena kedua tim ini cukup jauh juga dengan jarak dari bagian play zone-nya. Dan ada Infinity lagi-lagi menjadi satpam zonanya. Dan kembali saat Nova fight, tim yang sedang fight bersama Nova di-fight oleh tim lainnya lagi. Ini berulang. Terjadi terus-terusan dan membuat Nova masih terus bertahan, namun kita juga melihat dari arah yang berbeda. Sama-sama melemparkan granat, meledak di sana, membuat satu low, namun yang lainnya tersungkur ke arah tanah. Timber tidak berhasil bertahan karena granat sangat sakit sekali. Dan ini dia Lamborghini sebagai last man standingnya. M249 di tangan, digokang, tapi S2G terkena granatnya sendiri. What happened Aya naon? Enak banget jadinya kan, Lamborghini bisa langsung mendapatkan 2 extra elimination dengan cuma-cuma. Sudah ada 7 elimination dikumpulkan oleh Xavier sementara waktu, namun pemain-pemain dari Infinity juga masih berada di blue zone. Tadi satu pemain mereka. Kali ini fight akan terjadi, 2 tim East antara tim Secret Malaysia berhadapan dengan Nova. Oke, ini dia terjadi kembali. Sering banget gue ngeliat mereka bertemu, bergesekan juga. Para boy sudah mulai mengeker-ngeker kembali. Tembakan dilakukan ke arah bagian depan. Berhadapan dengan seorang Jumper, headshot terkena ke depan sana. Tapi ada sebuah bakaran molotov dari seorang Order. Lagi-lagi utilities di tangan Order. Mau kemana kamu? Hey Order, 1v1 situation dengan seorang Jumper pun berusaha untuk masuk ke arah bagian dalam. Memberikan sebuah kesempatan untuk Jumper melakukan healing. Berhasil healing jump shoot ke arah bagian depan. Dan ternyata tim Secret yang berhasil meratakan Nova. What a nice shot. Lifesaver dari tim Secret Jumper. Makan sarden bansos sama tempe bacem. Secret nih bos, jangan macem-macem. Itu dia permainan yang sangat luar biasa dari tim Secret terjadi di match kali ini. Memulangkan pemuncak klasemen sementara, berarti top 4 sudah pulang semuanya. Wow, berarti yang di papan atas sudah hilang semua. Membuka kesempatan lebar untuk yang di papan tengah menyusul kembali ketertinggalan poin mereka. Tapi kalau kita lihat 5 tim yang tersisa, hanya 6 to 8 saja yang masih kokoh. Dan kalau lu lihat Sanskui, mereka melakukan split sangat jauh. Yang dikirimkan seorang diri saja untuk menjaga bagian atas, berhadapan dengan seorang Rip 7 dari S2G. Sedangkan 3 player lainnya menyebar, berusaha untuk mengkontrol bagian playzone secara utuh. Ini bisa dikatakan separuh lebih dari circle sudah dikuasai oleh pemain-pemain 6 to 8. Satu sudah pulang, itu adalah dari Xavier. Ada 2 yang lainnya lagi, maksud saya ada 3 yang lainnya lagi. Dan 3-tiganya adalah 3 tim yang berbeda. Tembakan demi tembakan dilakukan oleh Jumper, pemain terakhir dari tim Secret yang tadi baru saja memulangkan Nova. Namun ternyata kali ini dipulangkan oleh pemain-pemain dari 6 to 8. Namun Nuzi berhasil untuk mendapatkan satu pemain 6 to 8, tidak berhasil untuk mendapatkan yang kedua karena backupnya cepat dari 6 to 8. Yes,
Yes, ini kayaknya kesempatan besar udah confirm sih untuk 6 to 8 mendapatkan winner-winner chicken dinner. Secara dari positioning, play zone juga mereka kuasai. Rip 7, ini kesempatan terakhir kalau misalkan dia mau mendapatkan satu extra elimination. Seenggaknya dapetin satu lah ya, satu extra point untuk bisa tenang gitu balik ke lobbynya. Masih ada satu yang coba diburu oleh pemain-pemain 6 to 8. 6-2-8 melakukan tembakan kembali dan akhirnya ini dia winner-winner chicken dinner dikumpulkan atau didapatkan oleh 6 to 8. 6 to 8 kembali hadir ke permukaan dengan line up yang kayaknya berubah ya. Tadi gue gak terlalu merhatiin lagi.